Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Semua, bagaimana kabarnya pada pagi ini? Pasti pada baik semua kan? Tetap semangat dalam mengikuti ibadah TX setiap minggunya. Ya, sekarang kita akan memulai ibadah. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih pada malam hari tadi karena kita telah beristirahat dengan nyaman. Sekarang kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Berkati kami supaya kami mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin. Happy Sunday. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Apapun yang sudah dilakukan dan yang dia accuse oleh iblis dalam hidupmu, ingat, Roh Kudus memiliki peran untuk membela, mengingatkan bahwa kematian Yesus, darah Yesus, memberikan kita perubahan demi perubahan, memberikan kita kemenangan, memberikan kita dilayakkan, diterima oleh Tuhan. Oleh karena kuasa darahnya, oleh karena setiap kematian Kristus dalam hidup kita, dan sehingga kita boleh menjadi anak. Amin. Itu yang dikatakan. Nah, Parakletos yang dikatakan advokat yang keempat tadi. Lalu sekarang yang kelima. Shalom teman-teman semuanya, kita percaya bahwa Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar, amin. Dan oleh karena itu mari kita angkat pujian Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
Shalom TX, apa kabar? Pastinya luar biasa, betul? Ya, kali ini kita akan kembali belajar di dalam firman Tuhan sebagai penuntun, pelita bagi kaki dan hidup kita. Amin. Nah, ketika kita berjalan, hari ini kita akan mendengar dan kita membutuhkan pelita itu, yaitu firman Tuhan. Dan kita mau bicara dan kita akan mau belajar tentang Son of God, anak-anak Allah. Sebelum kita masuk lebih lagi, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, urapi kami Tuhan untuk kami boleh dengar firman Tuhan. Biarlah kami menjadi pelaku juga dan menjadi orang-orang yang diberkati untuk menjadi pribadi yang membangun sebuah rumah bukan di atas pasir tetapi di atas batu karang yang teguh, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Nah, dan hari ini sebelum kita mulai, Kak Doni masih ingatkan lagi bahwa tetap di rumah karena kondisi sekarang lagi luar biasa setelah akibat liburan sebelumnya. Dan apalagi nanti akan masuk masa liburan sekolah, jadi tetap waspada. Virus corona pandemi kali ini ya belum selesai, jadi kita tetap harus kuat di dalam Kristus dan kita akan terus menjaga diri dengan baik. Terapkan 3-5M tadi, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, membatasi dan segala macam. Ingat itu terus ya teman-teman. Nah, dalam saat-saat sekarang, kondisi hari-hari ini, orang percaya, orang Kristen, umat percaya, yang kita lihat, seringkali kita masih melihat mereka menjadi orang-orang yang bukan orang percaya yang disampaikan oleh Alkitab atau firman Allah sesungguhnya. Yang Bapa di sorga inginkan dan kehendaki orang percaya seperti yang dihendaki oleh Bapa, tapi sesungguhnya mereka tidak melakukan seperti yang ada. Kenapa? Karena apa yang dilakukan dan tindakan orang-orang percaya, beberapa di antara kita seringkali menganggap kita sudah menjadi lebih baik dan udah benar dan sudah merasa aku sudah lakukan ini dan aku lakukan ini dengan versi menurutku yang aku katakan dan itu udah benar. Padahal belum tentu menurut versi Bapa di sorga atau menurut versi firman Tuhan. Jadi adik-adik ini hati-hati. Karena apa? Bapa di sorga mau kita menjadi Son of God, anak-anak Allah. Amin. Dan anak-anak Allah yang kita mau di sini lebih spesifik adalah mereka yang menjadi pembawa damai. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Wah, dan masih ada banyak lagi. Nah, menjadi bapa, kalau kita lihat orang tua, pasti menghendaki dan menginginkan punya anak yang baik, yang membanggakan, yang mengasihi. Ya, betul. Karena kenapa? Itu harapan. Begitu juga Bapa di sorga punya harapan dan punya kehendak untuk kita menjadi anak-anak Allah yang baik, yang luar biasa, yang membawa damai. Nah, teman-teman guys, dengar baik-baik. Kalau kita gagal jadi anak yang baik, kita bisa juga gagal menjadi orang tua atau bapa yang baik. Dengar sekali lagi, kalau kita gagal menjadi anak yang baik, suatu hari kita bisa juga gagal menjadi bapa atau orang tua yang baik. Kenapa? Karena kita tidak melakukan kehendak Bapa kita di sorga. Dengar, kalau kita lihat seorang pemimpin, dan di situ kita lihat ada pemimpin-pemimpin yang di sekitar kita, ada pemimpin yang buruk, terlebih dahulu adalah mereka pengikut yang buruk. Mereka nggak bisa mengikuti Bapa di sorga, mereka nggak bisa mengikuti pemimpinnya. Akhirnya ketika jadi pengikutnya nggak bisa mengikuti dia. Nah, ini yang terjadi. Jadi gagal kita di masa muda kita bisa gagal juga menjadi bapa atau orang tua suatu kelak nanti. Jadi, tapi jangan sampai kita berpikir bahwa iya karena situasi kita begini, Kak. Karena aku begini, Kak. Karena orang tuaku begini didik aku, karena aku benar-benar dihianatin, disakitin, aku ditinggalin, aku diginiin. Nah, so many reasons buat menjadi berkata membela diri bahwa it's okay to be not okay. No.
sometimes kita harus belajar dan tahu bahwa kita perlu berdiri sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Bapa kita di surga. Kenapa? Kalau kita gagal di usia tua nanti, sebenarnya itu karena kita gagal mengikut Tuhan di usia muda. Sebenarnya itu pilihan buat kita. Jadi kalau buat kita bilang, begini Kak, aku berserah pada keadaan Kak, karena keadaanku begini Kak, karena kondisiku ya begini Kak. Wah, ini mengerikan. Nah, ini yang menarik. Karena seringkali kita bisa lihat anak-anak muda punya victim mentality. Mental yang rasanya kayaknya dia adalah korban dari kekerasan orang tuanya, korban dari kondisi finansialnya, korban dari ini nih mental yang kali ini, yang hari-hari ini kita lihat gitu loh. Sebenarnya kita tuh bisa tahu bahwa orang-orang yang begini tuh sering nyalain ortunya, nyalain orang lain, nyalain diri sendiri, dan kerap kali dia menyalahkan orang lain tapi tidak mau melihat dirinya sendiri. Bahwa melakukan kehendak Bapa atau mengikuti kehendak Bapa itu adalah sebuah pilihan. Dan dalam kehidupan kita, satu-satunya pilihan yang terbaik adalah untuk mengikuti kehendak Bapa. Ingat, ketika di sorga mulia, tidak ada satu pun di antara mereka yang punya pikiran dan menyalahkan orang lain, dan mereka membelot kerajaan sorga sehingga dilemparkan di dalam malaikat-malaikat dilemparkan ke luar dari sorga. Karena apa? Mereka punya pilihan untuk merasa sama dengan Tuhan, lebih tinggi dari Tuhan. Ini yang dibilang Lucifer. Ketika mereka adalah orang yang dipercayai Tuhan, yang disayang Tuhan, mereka adalah malaikat-malaikat yang melayani Tuhan, tetapi tidak ada satupun niat atau menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, sehingga akhirnya mereka menyalahkan Bapa di surga. Enggak, ini sebuah pilihan. Mereka mau merasa sama dan tinggi seperti Tuhan, sehingga akhirnya mereka dihempaskan dari surga. Begitu juga di dalam dunia ini, tidak ada satupun dari kita yang bisa merasa bahwa kita karena orang tua, akhirnya kita bilang, aku nggak usah lah kayak gini, aku nggak mau ikut Tuhan dan nggak mau lakukan kehendak Bapa. Itu pilihanmu. Karena disitulah kita bisa lihat bahwa ketika kita melakukan pilihan tepat, kita boleh menjadi orang-orang yang luar biasa. Contoh Yabes, namanya sendiri adalah penderita atau kepahitan, merasakan penderitaan dengan kepahitan yang ada. Tapi dia berdoa kepada Bapa dan dia mau melakukannya. Dia berkata bahwa Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Engkau memperluas daerahku. Waduh, luar biasa betul. Dalam kondisi yang orang merasa kepahitan, kecewa, dan keadaan dengan yang luar biasa, dahsyat menekan dalam beban hidupnya. Tapi dia tetap memilih untuk berkata, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan dan banyak lagi. Nah, demikian juga yang kita belajar hari ini sebagai anak. Jadi kalau kita lihat tiap beberapa waktu lalu ada penyerahan anak, ada orang tua yang membawa anaknya. Ingat satu kali kita akan menjadi orang yang membawa anak ke hadapan Tuhan. Jadi kalau hari ini orang tua yang nonton video ini bersyukurlah. Dan pertama sebelumnya kami dari gereja berterima kasih dipercayakan anak-anak Bapak Ibu untuk digembalakan, untuk dididik ke dalam jalan kebenaran. Karena ketika mereka gagal di masa muda untuk mengasihi dan melakukan kehendak Bapa, mereka luar biasa bisa gagal di masa mereka menjadi bapak atau orang tua. Walaupun mereka kaya raya, walaupun mereka banyak uang, tetapi mereka kosong, tidak punya tujuan dan penuh dengan segala bentuk kekecewaan. Teman-teman, juga kami percaya sebagai orang tua juga patut bersyukur kepada gereja karena sudah
gereja mengambil bagian perannya untuk mendidik anak-anak kita. Karena disitulah gereja membawa mereka, mendoakan mereka, menasehati mereka, mengajar mereka untuk mereka menjadi pribadi yang melakukan kehendak Bapa. Amin. Nah, ini dia ketika kita lihat ada seorang orang tua bawa anak. Anak muda, guys, remaja, jangan sangka bahwa suatu kali kamulah orangnya yang ada di situ. Menjadi seorang orang tua yang punya anak. Nah, gimana rasanya ketika anakmu suatu kelak besar? Mereka menjadi pribadi yang ngawurnya luar biasa, terikat narkoba, terikat free sex, terikat pergaulan yang jahat. Waduh, mengerikan. Saya punya anak yang saya didik hari ini, luar biasa. Kami didik dengan sebaik-baiknya. Kami mau didik dia dengan sebenar-benarnya supaya kami tahu yang akan dihadapi anak ini adalah bukan fantasi dunia yang ditawarkan oleh YouTube, oleh TV, oleh film, tetapi dunia real yang nyata yang di dalamnya penuh dengan banyak macam dosa dan kejahatan. Dan tawaran-tawaran si jahat untuk kita melakukan dosa. Makanya kita mau bilang dan sampaikan kepada mereka. Nah, ini dia. Jadi anak-anak muda, remaja, kita nggak bisa nyalain orang lain karena itu adalah pilihan. Sebab itu kita perlu siapkan diri kita mulai hari ini. Untuk apa? Setia melayani Tuhan, setia bawa yang terbaik buat Tuhan, melakukan kehendak Bapa di sorga. Karena dari situ kita menjadi pribadi yang nyata. Nah, Matius yang kelima ayat yang ke-9, demikian tadi punya firman Tuhan berkata kita menjadi orang pembawa damai, disebut anak-anak Allah. Jadi kita bisa lihat ketika bahkan teman kita di gereja, sesama anggota gereja, sesama kita nggak ngomong teman yang lain ya yang di luar gereja, teman bahkan yang sesama orang percaya sering bertengkar, sering beradu argumen dan beradu pendapat dengan emosi tingkat dewa dan akhirnya merasa benar dan melakukan hal yang yang kurang tepat. Dan ini yang terjadi karena apa teman-teman? Ya, karena belum tentu mereka yang orang percaya, orang Kristen, sesungguhnya mereka sudah melakukan kehendak Bapa. Sebab itu kita harus belajar. Apalagi Tuhan mau katakan sebagai anak-anak Allah, kita disebut sebagai anak-anak Allah karena kita berbagai menjadi orang yang membawa damai. Nah, bagaimana keadaan ketika, iya kak, dia begini kak, orang Kristen dengan orang Kristen berantem. Dia berdoa kepada Bapa dan berkata, biar Tuhan saja yang balas. Kelihatannya rohani ya. Tapi ternyata belum tentu. Karena kenapa? Karena dia merasa bahwa ketika Tuhan sudah balaskan kepada kesalahannya kepada orang yang menyakiti dia, itu sudah dia yang benar berarti. No. Dengar baik-baik, Tuhan pasti balas orang yang menyakiti hidupmu. Tetapi bukan karena usulan kamu Tuhan balas. Karena dia juga anak Allah, dia juga anak-anak Bapa di sorga. Artinya apa? Sebagai Bapa gak akan pilih kasih. Bapa akan mengajar dan mendidik kita dan orang yang menyakiti kita. Kedua-duanya sebagai orang percaya anak Allah. Jadi jangan pikir kamu bisa mengatur Bapa untuk membalaskan apa yang sudah dilakukannya kepadamu. No, guys, ini dengar baik-baik ya. Bapa punya kedaulatan sebagai Bapa dan Bapa yang mengasihi, bukan yang pilih kasih. Dia akan sayangi kita dan juga sayangi orang yang pernah menyakiti kita, apalagi dia orang percaya. Guys, ini yang penting. Karena Bapa juga akan berikan pelajaran buat mereka dia yang menyakitimu dan juga buat dirimu sendiri. Karena disitulah Bapa mau kita menjadi anak-anak Allah yang membawa damai. Ketika engkau disakiti, engkau memilih untuk diam, duduk diam di hadapan Tuhan, engkau berdoa, memberkati di dalam doamu buat orang yang pernah menyakitimu, supaya dia diberkati, supaya dia hidupnya dipulihkan, dan engkau memberi segala hal yang luar biasa dalam hidupmu.
untuk kemuliaan nama Tuhan. Guys, begitu juga kalau kau pernah nyakitin orang, ya mohon ampun di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menyelesaikan dan kita menjadi orang-orang yang membawa damai. Amin. Bukannya kebalikan, malah kita ngomongin orang di sana, ngomongin orang di sini, ngomongin di gereja, ngomongin yang satu kejelekannya ke orang lain, ngomongin orang lain. Wah, ini mengerikan. Bagaimana disebut anak-anak Allah? Bagaimana disebut orang percaya yang sejati? Karena mereka sesungguhnya merasa benar menurut versi dirinya sendiri. Ini yang mengerikan. Jadi kita disebut anak Allah karena kita membawa damai. Dan ketika kita tahu yang kita alami hari ini, karena Bapa di surga mau mendidik dan mengajar kita. Mengajar juga orang yang pernah menyakiti kita. Karena mereka juga anak Allah. Bagaimana dengan mereka yang bukan percaya yang menyakiti kita? Wow, itu kita lebih lagi kita bisa mengasihi mereka. Kita bisa menjadi the letter of legitimation. Kita menjadi suratan terbuka untuk mereka baca bahwa begini loh orang Kristen, begini orang percaya. Ketika mereka dikasihi, mereka disakiti, mereka mengasihi, mereka mendoakan. Wow, ini luar biasa. Nah, jangan sampai kita menjadi anak-anak Allah yang gagal di saat-saat sekarang. Jadi cepetan persiapkan dirimu, guys. Ketika masih muda, ketika engkau sudah tua, menjadi orang tua, menjadi bapak atau ibu. Hey, apa yang terjadi ketika kau punya anak? Harapan yang terbesar buat anakmu adalah menjadi anak yang baik. Dan dimulai dari dirimu yang masih muda, menjadi anak-anak yang baik. Jangan tidak. Oke, kita baca Roma 8 ayat 14 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu berkata, ya Aba, ya Aba, ya Bapa. Yes, ini dia. Semua orang yang dipimpin Roh Allah, orang percaya yang mengaku Yesus Kristus Tuhan mereka. Dan kita topetkan Pentakosta pencurahan Roh Kudus. Dan kita minta Roh Kudus yang mengerjakan hidup kita dengan luar biasa, yang menuntun jalan kita. Kita minta pertolongan Roh Kudus. Kita tahu bahwa disitulah kita disebut anak Allah. Dan kita tidak menerima roh perbudakan dan ataupun roh ketakutan yang mau ketakutan. Nah, ini dia. Apa yang terjadi ketika ada perselisihan dan pertengkaran? Karena mereka merasa takut, salah satunya. Takut apa? Takut tidak didengar. Takut dijelek-jelekin namanya. Takut harga dirinya diruntuhkan. Nah, salah satunya. Dan masih banyak lagi buat kalian yang hari ini mungkin merasa dan seringnya menyalahkan orang lain, menyalahkan orang tua. Kalian takut bisa seperti apa menghadapi masa depan. Seperti apa aku seperti ini. Dan ketika kalian di saat itu sedang terikat narkoba, kalian takut untuk meninggalkan itu. Karena kalian merasa, aduh terus gimana ngadapin dunia nyata yang hari ini menjadi beban hidupku. Dengan begini aku tuh kayaknya udah lepas aja dunia nih. Kayaknya enak aja nih aku ngadepinnya, karena enteng aja. Karena ini narkoba ini membuat aku kayaknya udahlah masalahku kayaknya hilang gitu aja. No, ini dia yang disebut perbudakan. Kenapa teman-teman kalau kita merasakan perbudakan ini, kita kadang-kadang nggak sadar kalau kita sedang diperbudak. Tapi ada juga yang sadar kita diperbudak, tapi sulit untuk keluar. Guys, dengar baik-baik. Ini yang penting jawabannya. Yang terakhir adalah kita perlu Roh Kudus. Betul? Kita perlu Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, menjadi pribadi membawa damai. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan, tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari setan terus sampein pesan-pesan untuk menuduh hidupmu, untuk membuat kamu sibuk tahu dengan apa yang kamu alami hari-hari ini, dan kamu menjadi orang-orang yang jauh daripada Tuhan, sehingga kamu gak dengerin lagi apa yang menjadi kehendak Bapa dan suara Tuhan. Guys, hati-hati. Sampai itu kita butuh Holy Spirit. Kenapa? Ini jawabannya. Karena transforming power of Holy Spirit, transforming power of Holy Spirit, kuasa yang mengubahkan daripada Roh Kudus, itu sanggup memulihkan kita. Itu jawabannya.
Karena Roh Kuduslah yang akan menuntun kita, memulihkan kita, membangkitkan roh kita, menjadikan iman kita lebih lagi di dalam Kristus. Jadi jawabannya kita perlu Roh Kudus. Di pekan Pentakosta ini minta kepada Tuhan. Minta Tuhan, Roh Kudus tinggal dalam hidupku. Ketika engkau tahu bahwa Roh Kudus tinggal dalam hidupmu, maka hidupmu akan dipulihkan. Engkau akan tidak lagi mau menyalahkan orang lain. Engkau tidak akan lagi mau berkata bahwa semua ini karena salah Tuhan, semua ini karena salah orang tuaku. Tidak, engkau diubahkan. Engkau tahu bahwa aku ini berharga, mulia di hadapan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, siapapun kamu, lahir dari rahim siapapun kamu berharga di mata Tuhan. Kamu berharga di mata Bapa di sorga. Karena kamu disampaikan ini firman Tuhan bahwa dalam Roma pasal 8 tadi, bahwa sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus yang menuntun kita, menjadikan kita, mengingatkan kita, membawa pribadi kita untuk menjadi kuat di dalam Kristus Tuhan. Sebagai anak, disebut anak. Amin. Menarik sekali. Jadi jangan sampai kita gagal untuk mengikut Tuhan di masa muda, untuk melakukan kehendak Bapa di masa muda, supaya kita menjadi orang tua yang baik. Amin. Sebab itu tetap lakukan hal yang luar biasa, menjadi pribadi anak-anak Allah yang dahsyat. Keep doing good works, melakukan kehendak Bapa di sorga, dan pilihlah kehidupan yang disertai oleh Roh Kudus. Dia transform, dia punya kuasa, transforming power of Holy Spirit. Itu akan memberikan hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang menyukakan hati Bapa kita dan menyenangkan hati orang tua kita. Amin. Dan selamat menempuh hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena dengan begitu kita bersyukur dan boleh berbahagia disebut anak-anak Allah yang membawa damai. God bless you, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur menjadi pribadi yang kami boleh merasa bangga bahwa kami punya Bapa di sorga yang mengasihi kami, yang terus percaya atas hidup kami, yang mempercayai kuasanya dalam hidup kami, mempercayai Roh Kudus dalam hidup kami untuk menuntun kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati kami semua hari ini, memberkati orang tua kami, supaya mereka juga diberkati, dan di dalam Yesus Kristus terjadi yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Dan teman-teman, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Maranatha. Tuhan berkati. God bless you. See you next Sunday. Bye.